Kristus Yesus. Nama lengkap saya Hendrikus Yosef Geta. Saya dari Flores. Sekarang saya berusia 55 tahun dan kini saya bekerja di Hong Kong. Ini suatu perjuangan baru lagi karena harus paling tidak bisa berbahasa Kantonis. Maka setelah tiba di sini, sekarang saya sedang memperdalam lebih fasih lagi bahasa Inggris. Sudah selesai dan lanjut dengan persiapan masuk universitas untuk belajar Kantonis. Sebelum saya ke Hong Kong, mulai dari tahun 2016, saya bermisi di Peru, di Kota Lima. Pekerjaan di sana sebagai romo paroki, juga bekerja di pantai rehabilitasi untuk mereka yang kecanduan narkotika dan alkohol. Saya bekerja di situ sebagai tenaga pastoral yang membantu mereka untuk menemukan kembali iman. Dari pengalaman bekerja di panti rehabilitasi itu, lalu saya menyadari bahwa ketika iman tidak dijalankan, maka iman itu tidak menjadi kekuatan. Tetapi ketika iman itu dipraktekkan atau dijabarkan, maka iman itu menjadi sumber kekuatan. Sudah 28 tahun sebagai imam Karmel saya. Demikian mengenai saya. Lalu pada malam hari ini, saya mengambil tema dari hidup Musa dan bagian akhir dari Injil Markus tentang pengutusan. Kenapa saya mengambil dari Musa dan dari pengutusan para rasul? Itu bercermin dari pengalaman saya ketika bekerja di Peru sebagai misionaris dan sekarang mulai baru lagi bekerja di Hong Kong ini. Musa penuh dengan pergulatan. Nanti kita akan melihatnya juga apa yang terjadi dengan para rasul. Mereka mengalami pergulatan. Hal yang menarik bahwa mereka berhasil mengalahkannya. Keraguan, tanda tanya, kelemahan, mereka mengalahkan itu dan mengubahnya menjadi kekuatan untuk mencintai Tuhan dan lebih dari itu untuk berbakti bagi gereja. Demikian mengapa saya mengambil tema itu. Saya sudah menyiapkan PowerPoint. Saya sudah mengirim juga. Semoga saudara-saudari terkasih sudah memilikinya. Tapi saya akan membagi PowerPoint ini di layar, di share screenshot saya. Ya, baik. Mari kita mulai saja. Oh, ada masalah ini. Romo salah klik mungkin. Diklik dulu yang PowerPoint-nya. Oh, PowerPoint-nya dulu ya. Ini PowerPoint-nya sudah. Salah klik tadi. Di-close dulu coba.
muncul nih. Udah muncul nih Romo, silakan. Sudah muncul? Iya. Oke. Panggilan dan perutusan Musa dan panggilan para rasul, suatu refleksi untuk perutusan gereja. Itu ada di kitab Keluaran, bab 3 ayat 1 dan seterusnya. Ya. Kita lihat sedikit supaya kita mengerti tentang bagaimana struktur kitab Keluaran. Itu ada di situ. Ada bagian pengantar, lalu nomor 2-nya panggilan dan pengangkatan Musa, lalu Allah memperlihatkan kekuasaannya kepada Firaun, pembebasan bangsa Israel dan kemenangan di Laut Merah, lalu perjalanan di padang gurun menuju Gunung Sinai. Kemudian berikutnya adalah perjanjian dan pengukuhan di Gunung Sinai, Israel menjadi bangsa pilihan Tuhan. Lalu dalam perjalanan Israel menjadi murtad dan Allah membuat perjanjian baru. Ada di sana. Lalu kemudian terakhir dengan pembangunan tabernakel dan turunnya kemuliaan Tuhan atas tabernakel, atas loh batu ya, kemah Allah yang kudus. Oke. Siapa Musa? Wah, dilahirkan dalam keluarga Yahudi. Agar bayi ini tetap bisa hidup. Lalu ibunya menghanyutkannya di Sungai Nil, ditemukan oleh saudari dari Firaun, dijadikannya anak, dididiknya sebagai seorang pangeran Mesir. Lalu ketika dewasa dia melihat kaum Yahudi dianiaya, disiksa, ada di kitab Keluaran bab 2, ayat 22. Ia secara diam-diam membela kaum Israel, lalu melarikan diri ke padang gurun sebab perbuatannya diketahui oleh Firaun. Firaun minta supaya ia dibunuh. Ia lari ke padang gurun, bertemu dengan putri-putri Yitro yang sedang mengembalakan kambing domba. Ia membantu mereka, dan kemudian Yitro menikahkan dia dengan salah satu putrinya. Dan dia tinggal di Median, di tempat tinggal Yitro, ayah mertuanya. Ia menjadi seorang gembala. Kita lihat ada perubahan sikap, perubahan situasi ya. Sebelumnya ia seorang pangeran, sekarang ia seorang gembala. Ketika ia sedang mengembalakan ternak, ia melihat semak yang bernyala, itu ada di kitab Keluaran. Ini menarik perhatiannya, lalu ia mendekatkan diri ke semak itu, dan dia dikejutkan oleh suara yang menyuruhnya melepas sandal, sebab kata suara itu bahwa tanah di mana ia berpijak itu adalah kudus. Para saudara, sejak momen itu, Musa tidak lagi menjadi dirinya sendiri. Ia adalah milik Tuhan dan milik orang Israel. Lalu, dalam dialog di semak berduri itu, kita menjumpai beberapa hal penting. Yahweh memerintahkan dia untuk pergi ke Mesir. Maka pergilah engkau ke Mesir. Kita tahu dulu Musa lari dari Mesir atas ancaman Firaun. Sekarang Tuhan menyuruh dia untuk kembali ke Mesir. Lebih lagi, Musa disuruh bicara dengan Firaun. Padahal Firaun ingin membunuhnya. Musa sendirian lari sebab dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan Firaun. Sekarang Tuhan menyuruhnya, tapi ia tidak sendiri lagi. Untuk bicara dengan Firaun atas nama Tuhan sendiri. Juga Musa disuruh bicara dengan umat Israel yang sedang dijajah, sedang putus asa, sedang kehilangan iman. Dan Musa diutus Tuhan untuk berbicara dengan mereka. Intinya membawa kembali orang-orang Israel yang ada di Mesir untuk beribadah di padang gurun, dan dengan beribadat itu, maka mereka akan menerima tanah yang dijanjikan Yahweh kepada nenek moyang mereka. Ada di kitab Kejadian bab 2 ayat 1 sampai 13. Maka sekarang kita memaknai apa maksudnya kembali ke Mesir. Kenapa Musa disuruh Tuhan pergi lagi ke Mesir?
Mesir adalah simbol kekuasaan dan kejayaan manusia zaman itu, ya. Tapi pada saat yang sama, di sana ada tragedi kemanusiaan, kerja paksa, penindasan, penganiayaan, tragedi keluarga, dan kematian. Lebih lagi itu, Mesir memiliki dewa-dewa yang dipuja dan diagungkan, ya. Ini dewa-dewa Mesir, ada banyak sekali dewa-dewa Mesir, ya. Ini dewa-dewa orang Mesir. Mesir adalah salah satu dari pusat peradaban manusia di zamannya. Perdagangan, arsitektur, kebudayaan, teknologi, industri, dan lain-lain. Nah, ini. Kalau Bapak Ibu pernah ke ziarah, pasti sampai ke Mesir dan akan menemukan bekas-bekas kejayaan Mesir kuno. Ini yang paling terkenal, piramid ini. Dan Sphinx ini, ya, sangat terkenal. Musa sendiri adalah bagian dari semua itu. Kenapa? Ia lahir dari keluarga Yahudi, imigran. Masih bayi dipisahkan dari keluarga. Ditemukan dan dididik menjadi seorang penguasa di lingkup istana. Ketika dewasa, ia menemukan jati dirinya dan ia ingin membela, lalu melarikan diri ke padang gurun dan menjadi seorang gembala. Inilah Musa. Sekarang pertanyaan, melihat hidup Musa yang demikian, kita ingin lihat apakah ada campur tangan Tuhan dalam perjalanan hidup Musa. Kita ingat di kitab Yeremia bab 1 ayat 5 yang mengatakan, Tuhan telah memilih dan membentuk Musa sejak dari dalam rahim ibunya. Beberapa wanita ini menaruh kasih yang amat besar atas Musa. Kasih mereka telah menyelamatkan hidup Musa dari ancaman Firaun. Ibunya, saudarinya, saudari Firaun, dan lebih dari itu, kebaikan dan perhatian dari Yitro di tanah Median, ayah mertuanya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum aku keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menjadikan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa ini. Tepat sekali untuk Musa. Kita masih tentang pengutusan Musa ke Mesir. Sejarah hidupnya akan membangkitkan semangat dan kasih yang besar untuk umat Tuhan. Mengapa? Musa adalah bagian dari umat Tuhan yang sedang menderita dan hidup tanpa harapan di Mesir. Keluarganya ada di sana. Mamanya, orang tuanya, ya, kerabatnya ada di Mesir. Musa harus berbicara dengan umat Tuhan yang di Mesir tentang Tuhan Allah mereka. Tapi ini tidak gampang, sebab bangsa ini sedang putus asa, sedang mengalami penindasan. Mereka merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Maka makna dari Tuhan mengutus kembali Musa ke Mesir adalah Tuhan mempertemukan kembali kepingan hidup Musa yang telah hilang, baik Musa maupun umat Tuhan. Sebab Musa adalah salah satu dan bagian penting dari umat Tuhan. Melalui Musa, umat Israel akan mendapatkan kembali imannya kepada Yahweh, Allah leluhurnya, ya. Maka panggilan perutusan Musa untuk pergi kembali ke Mesir menjadi bagian instrumen penting dari rencana Tuhan. Apa itu? Agar Israel, termasuk di dalamnya Mesir, menerima kepenuhan janji Tuhan. Di sini kita lihat bahwa betapa pentingnya perutusan Musa ini ke Mesir. Musa menyambung kembali dan menghidupkan kembali perjanjian antara Tuhan dengan umat Tuhan sendiri. Dia menyambungkan kembali.
Umat Tuhan di bawah komando Musa bersama-sama melakukan suatu perjalanan transformasi menuju kepenuhan janji Tuhan. Bisa dibaca di kitab Ulangan bab 20 ayat 1 sampai 17. Masih tentang perutusan Musa. Panggilan dan perutusan Tuhan kepada kita mencerminkan sikap dan tindakan Tuhan yang dari zaman ke zaman yang tidak berubah. Tuhan terus menyertai manusia. Kalau Bapak Ibu menguasai bahasa Inggris, di sini saya tampilkan teks dalam bahasa Inggris. I have witnessed the affliction of my people in Egypt. Saya telah menyaksikan penderitaan umatku di Mesir. Saya telah mendengar teriak mereka. Saya tahu bahwa mereka menderita. Karena itu, saya datang turun untuk membebaskan mereka dari kekuatan orang-orang Mesir dan menuntun mereka menuju tanah terjanji. Maka ketika Anda ada dalam grup ini, Anda telah mencoba untuk menjadi seperti teman yang mendengarkan penderitaan, seruan, minta tolong, teriakan hati-hati yang sedang bergejolak dari kawan-kawan. Dengan mendoakan satu sama lain, Anda telah bermisi. Maka perhatikanlah kata-kata untuk mengungkapkan perbuatan Tuhan. Tuhan telah menyaksikan. Tuhan telah mendengar. Maka saya tahu saya ini Tuhan ya dengan baik. Oleh karena itu turun untuk membebaskan. Maka bermisi berarti masuk dan ambil bagian dalam perbuatan Tuhan. Semoga Anda tertarik untuk ambil bagian dalam perbuatan Tuhan, maka Anda aktif bermisi. Bermisi berarti juga turut serta aktif dalam sikap dan tindakan Tuhan itu sendiri, aktif melibatkan diri dengan kondisi real manusia. Ada di dekat dengan keadaan real manusia. Tidak melihat dari kejauhan, tidak hanya mendengar melalui berita, tapi ada di sana. Terjun setelah mendengar, lalu terjunkan diri, ikut mengalami sendiri dari dekat dengan kondisi real peristiwa hidup manusia. Saudara-saudara, Musa tidak hanya diutus kepada bangsa Israel, tapi juga diutus kepada Firaun. Kita bisa memaknai demikian. Firaun bukan musuh yang harus ditakuti, juga bukan musuh Tuhan yang mengutus Musa. Tuhan ingin agar di istana Firaun, Musa mewartakan Yahweh. Dan melalui Musa, Firaun diperkenalkan dengan Tuhan semesta alam yang sesungguhnya dan bukan dewa-dewa yang disembah Firaun ini. Tadi saya sudah mengatakan ya, bahwa di sana ada banyak dewa. Musa diutus Tuhan ke sana untuk menunjukkan kepada Firaun dewa yang benar, Yahweh, Allah Israel itu. Kekuasaan Tuhan tidak untuk merebut kekuasaan manusia, tidak. Tetapi sebaliknya, kekuasaan Tuhan itu untuk memperkuat kekuasaan manusia. Kuasa Tuhan tidak untuk menghancurkan Firaun. Tuhan tidak menghancurkan siapapun. Kekuasaan Firaun itu terbatas, dan melalui Musa, Tuhan memperlihatkan ketidakberdayaan Firaun. Sekarang kita lihat sendiri mengenai Musa sendiri ya. Apakah Musa bebas dari rasa takut, merasa tidak mampu, merasa tidak pantas, merasa buntu? Bagaimana melangkah dan bagaimana memulainya? Jawabannya itu, percaya bahwa Tuhan bersamanya.
Maka Musa berhasil mengolah semua gejolak penolakan yang tumbuh dari hatinya, yang datang dari dalam dirinya sendiri. Rasa takut, rasa tidak mampu, rasa tidak kuat, rasa bingung bagaimana harus melangkah. Tuhan menjamin dengan percaya kepada Tuhan. Musa melakukan ini. Untuk menaklukkan rasa tidak pantas, rasa tidak mampu, adalah dengan mengikuti dan melakukan yang telah ia dengar dari Tuhan. Dan selanjutnya, dengan berdialog dengan Tuhan, Musa menemukan jawaban itu dan mengalami kasih dan kesabaran Tuhan atas dirinya dan Israel. Dan dalam semangat dialog itu, Musa membangun ikatan yang kokoh dengan Tuhan. Para saudara, demikian sedikit uraian saya tentang perutusan Musa dari kitab suci Perjanjian Lama. Sekarang saya ingin mengajak para saudara untuk masuk ke Injil Markus selanjutnya. Bagaimana Yesus mengutus para rasulnya. Injil Markus yang akan menjadi fokus kita malam ini adalah Injil Markus bab 16 ayat 14 sampai dengan 18. Di kitab Keluaran, Musa diutus dan dibantu oleh Aaron dan keluarganya. Di Injil Markus, Yesus mengutus 12 muridnya. Jika dalam kitab Keluaran, Musa diutus untuk kembali ke Mesir, maka di Injil Markus Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia. Di kitab Keluaran, Musa diperintahkan untuk memberitahukan nama Yahweh kepada orang Israel dan juga kepada Firaun. Pada Injil Markus, para murid diutus untuk memberitakan Injil dan membaptis orang-orang yang percaya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Agak bergeser, beda, tapi tetap sama. Dalam kitab Keluaran, Musa membawa tongkat sebagai lambang bahwa kekuasaan Tuhan bersama Musa. Jadi ada tongkatnya. Di Markus, para murid disertai dengan kekuasaan Tuhan dalam nama Yesus. Mereka akan menyembuhkan, berbicara dalam berbagai bahasa baru, kebal terhadap racun dan binatang buas. Sama kan? Apa yang terjadi pada Musa dan apa yang terjadi pada Perjanjian Baru. Kalau Tuhan mengutus, orang yang diutus tidak sendiri. Selalu dibantu, terutama Tuhan sendiri yang akan menyertai, tetapi dengan orang-orang dekatnya. Musa dengan saudaranya, Aaron dan keluarganya. Para murid 12 orang, sama-sama mereka, satu dengan yang lain. Membawa kekuatan Tuhan. Jadi kalau Tuhan mengutus, kalau Tuhan memilih, Tuhan tidak pernah membiarkan yang diutus sendirian, tidak berdaya. Tetapi Tuhan menjamin dengan kekuatan, dengan kekuasaannya. Hanya diminta satu hal dari kita, yaitu percaya. Mendengar, menerima, dan melakukannya. Siapa para rasul? Mereka adalah sahabat Yesus, para muridnya. Mereka telah dia panggil dan telah hidup bersama dengan dirinya. Mereka mengalami sendiri hidup bersama Yesus. Dan Yesus yang hidup itu setelah dia bangkit, dia menampakkan diri. Melihat dan mendengar sendiri. Mereka hadir di sana saat Yesus berkhotbah, menyembuhkan mujizat yang dibuat, dan yang terpenting dari semua itu adalah mereka melihat sendiri sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Mereka juga mengalami sukacita karena boleh menderita demi Yesus.
Setelah Yesus bangkit, para rasul mengalami penganiayaan, penyiksaan. Mereka menjadi martir. Bisa dibaca di Kisah Para Rasul bab 4. Di sana tertulis semuanya ya. Dan juga mereka menikmati kasih dan pengampunan penuh. Dan kalau mau tahu, ya ada di kitab Injil Yohanes bab 20. Petrus kan, Petrus, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dan Yesus bertanya ini sampai 3 kali. Dan pada akhirnya Petrus merasa sedih, sebab dia ditanya Yesus sampai 3 kali. Dan dia menjawab, ya Tuhan, engkau tahu bahwa saya mengasihi. Dan Tuhan berkata kepada Petrus, kalau begitu, gembalakanlah domba-dombaku. Petrus, sahabat Yesus, diutus Tuhan untuk menggembalakan domba-dombanya. Petrus mengalami pengampunan dari Tuhan, dan Tuhan minta kepadanya membagi kasih pengampunan dari Tuhan itu kepada sesama. Petrus melakukannya seumur hidup dan akhirnya wafat seperti Yesus sendiri. Kita lanjut, para murid juga menerima Roh Kudus dan pengutusan sebagai saksi. Ya, ada di sana ya. Di Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 di situ ada kita temukan. Jadi kesimpulan kita, siapa yang diutus oleh Yesus? Mereka bukan orang yang baru mengenal Yesus. Mereka adalah sahabat, teman, sangat dekat dengan Yesus. Mereka mengalami banyak hal dari bersama Yesus. Dan itulah kekuatan mereka untuk menjadi utusan Tuhan. Para saudara juga demikian. Hidupmu penuh dengan berkat, menikmati kasih, mendapatkan pengampunan. Maka saudara pun diminta Tuhan untuk menjadi utusan Tuhan. Membagi apa yang saudara alami itu kepada sesama. Utusan tidak bisa membagi hal yang tidak dia kenal. Karena nanti dia akan bicara ngawur. Utusan harus berbicara apa yang dia dengar, apa yang dia ketahui, apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat, apa yang dia alami, apa yang membuatnya terharu, apa yang membuatnya tersentuh, apa yang membuatnya bersemangat, apa yang membuatnya bahagia. Itu yang dia bagikan, itu yang dia share kepada sesama, dan itulah yang menumbuhkan harapan baru bagi orang yang mendengar. Itulah misionari sejati sedemikian. Kita membagi apa yang kita miliki, sesuatu yang kita alami, kita rasakan, yang kita genggam, yang kita banggakan itu dari Tuhan, itu yang kita bagikan, kita beri kepada sesama manusia. Lalu, kemana diutus Tuhan para rasul ini? Ke seluruh dunia. Musa diutus ke Mesir. Kita tahu saat itu Mesir adalah pusat dunia. Para rasul diutus ke seluruh dunia. Mungkin dalam pengertian zaman itu adalah zaman di bawah Imperium Romawi. Itu adalah pusat dunia zaman itu ya. Bagaimana dengan kita memaknai pergi ke seluruh dunia? Ke Eropa, Amerika, Asia, Afrika, Australia, Oceania, Alaska, Antartika. Bisa saja. Itu dunia kita. Fakta lain tidak boleh diabaikan. Kalau kita milih, oh ya saya diutus ke Asia, jangan lupa. Asia sudah punya iman. Ada banyak orang Muslim di Asia, apalagi Indonesia. Ya. Ada agama Hindu, Buddha, Shinto, Konghucu,
aliran kepercayaan. Inilah dunia kita. Ke seluruh dunia berarti kita itu tuh masuk di dunia Asia mengalami itu semua. Fakta baru, orang yang makin sekuler, percaya pada Tuhan atau tidak itu menjadi hak asasi seseorang. Sekarang orang lebih mengutamakan kemakmuran sebagai hasil dari teknologi, sains, dan penemuan-penemuan baru. Dunia kita ini dunia kapitalis, neoliberalis. Artinya orang bebas untuk melipat gandakan kekayaannya dan dia tidak usah peduli dengan orang lain karena kapitalis kan. Kota-kota di mana Anda tinggal adalah kota yang terbuka untuk semua bangsa di seluruh dunia. Semua orang yang memiliki paspor boleh tinggal di kota Anda. Benar tidak? Nah, inilah dunia kita. Ke dunia yang demikian ruwet inilah kita diutus Tuhan untuk membagi kasih, pengampunan, dan kebaikan Allah kepada semua ini. Fakta lain yang tidak boleh kita abaikan bahwa mobilitas yang tinggi, tren baru, holiday menjadi penting. Berkunjung ke tempat-tempat baru, menikmati makanan, hotel, tempat wisata, pesawat kelas 1, bahkan sampai naik cruise. Ini tren baru manusia zaman ini. Dan disitulah dunia kita, disinilah kita harus bisa menampakkan seperti Musa, berbicara tentang Yahweh seperti para rasul, mewartakan Yesus di dunia di mana kita berada. Kepada engkau diutus, pengalaman hidup Musa dan hidup para sahabat Yesus memberi kita pemahaman baru tentang pertanyaan ini. Menemukan bahwa ada bagian dari dirimu yang sudah lama hilang, yang harus dipulihkan. Musa sempat tidak tahu siapa dirinya. Demikian juga dengan para murid Yesus. Ketidakmampuan untuk mengerti dan menerima dan mengaku Yesus sebagai Tuhan yang hidup di tengah mereka. Pertama, engkau harus bisa menemukan dirimu yang telah hilang. Apa yang hilang dari hidupmu? Apa yang telah engkau lupakan dari hidupmu? Itu yang harus engkau temukan. Kalau sudah menemukan itu, langkah selanjutnya menjadi lebih gampang. Bagaimana dengan Anda? Apa yang hilang? Saya hanya ambil contoh jatuh dalam dosa. Tetapi kita tidak menyadarinya. Bahwa kita hidup dalam genangan dosa. Sadari dulu bahwa kita telah jatuh dalam dosa. Baru kita bisa keluar untuk membagi keimanan kita kepada yang lain. Maka bukan kepada siapa kita diutus. Kita diutus untuk menemukan dan melihat dan merasakan dan mengalami karya dan kasih Allah untuk dirimu agar kita layak diutus Tuhan. Jadi yang pertama-tama, bina diri kita dulu. Kesadaran kita dulu, bina diri kita dulu, baru kita bisa diutus. Diutus untuk masuk ke dunia kita sekarang. Kita harus nyaman dengan iman Anda. Tadi saya senang sekali ada sharing teman-teman dari Aceh. Di sana negara ini memang Indonesia, tapi di sana agak beda. Syariat Islam diperlakukan di sana. Saya berdoa semoga Anda tetap kuat dalam iman akan Yesus Kristus. Walaupun di tempat di mana agama tertentu menjadi prioritas. Berani tampil beda di tengah kemejemukan. Bagaimana menjalani misi perutusan sebagai pengikut Yesus Kristus di dalam gereja Katolik? Baik, saya lewati ini dengan ini. Saya ambil metode ini karena saya menemukan metode ini ketika saya mengikuti kursus pendalaman lebih lanjut tentang bahasa Inggris. Lalu saya menemukan ada yang namanya tahap beginner,
tahap intermedia, dan tahap advance. Lalu saya memikirkan dan merenungkan, dan saya rasa mungkin ini bisa kita pakai sebagai tolak ukur untuk mengembangkan diri kita siap menjadi pengutus murid-murid Tuhan. Beginner, seperti apa? Kita fokus untuk melakukan, merupakan tuntutan dasar yang harus dipenuhi bahwa iman harus dipraktekkan. Yaitu tadi doa, bangun, doa, misa, itu sangat dasar. Jadi kalau berdoa, ikut misa hari Minggu, dharma hari Minggu, kolekte hari Minggu, itu masih tahap beginner, awal. So, kita harus menampakkan, mempraktekkan iman. Maka Matius bab 7 mengatakan, tetapi setiap orang yang mendengar perkataan-perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Jadi ini masih tahap awal. Lalu saya dibantu oleh kitab Yakobus yang mengatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Tahap beginner, kita bangun tidur, kita berdoa, ikut misa. Itu saja dulu tahap ini. Kalau sudah bisa ini, maka kita berlanjut ke tahap berikutnya. Tahap B1 intermedia, berani atau berjuang untuk mewujudkan. Ini sudah beda dengan orang yang masih beginner tadi. Dia memiliki sikap bangga dengan imannya. Dia memperkenalkan diri sebagai pengikut Yesus. Biasanya melalui nama atau mengatakan bahwa misalnya ya, hari Minggu saya harus ke gereja dulu, baru setelah itu saya ikut partisipasi. Dia memiliki ikon-ikon rohani yang selalu dia bawa. Ya, kalung rosari, kalung mungkin kalung sade, gelang rosario. Dia bawa, ada ikon-ikon rohani yang dia miliki. Ini adalah tahap B1. Masih tahap B1 intermedia, ada kemauan untuk menemukan cara-cara baru dalam penghayatan iman. Dia sudah lebih maju sedikit lagi. Turut serta dalam aktivitas untuk pengembangan iman melalui sikap aktif dalam kegiatan kegerejaan. Nah, dia tidak hanya ikut misa lalu pulang, dia lebih dari itu. Mulai ikut KOR, berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan gereja ya. Ada seminar gereja datang, ada kegiatan-kegiatan lingkungan aktif. Jadi dia mulai aktif turut serta dalam membangun iman melalui sikap-sikapnya itu. Lebih dari itu, kegiatan bakti sosial diperbanyak dan aktif mengajak teman-temannya untuk ikut serta dalam bakti sosial. Tapi saya pastor paroki lama ya, ada yang bakti sosial, dia mengobor-ngobor obok-obok temannya untuk nyumbang, ya dia sendiri nggak nyumbang. Dia ngobok-ngobok temannya untuk ziarah, lalu uang yang dikumpulkan dari ziarah, dia sendiri pergi ziarah tapi tidak bayar. Oke, ini harus dipikirkan ya. Lalu, kita tahap yang bagus ini, tahap advance. Ini menerjunkan diri dalam proyek pemeliharaan dan pengembangan iman. Nah, pada tahap inilah dia benar-benar seorang misionaris. Dia bahu-membahu untuk menumbuhkan kembali atau membangkitkan kembali yang dulu ada, sekarang sudah ditinggalkan atau sudah pudar. Atau yang dulu ada dan sekarang hendak disempurnakan dengan cara-cara baru atau digagaskan lagi secara baru. Seperti apa? Aktif terlibat dalam yayasan sosial. Ada banyak yayasan sosial gereja, panti-panti asuhan Katolik. Dia aktif di sana. Menjadi katekis atau tenaga volunteer, pembinaan dan pengembangan iman. Mengajar.
dia membagi, mengajar iman, menjadi katekis, persiapan perkawinan, persiapan baptis, persiapan krisma. Ini tidak pekerjaan yang gampang. Karena harus penuh melakukannya dengan penuh kesabaran dan penuh cinta, dan untuk bisa mengajarkan harus belajar. Harus memperdalam diri, harus mengetahui diri, ikut-ikut kursus teologi, ikut kursus-kursus pencarian, seminar-seminar pengembangan iman, dan dari situ dia mendapatkan pengetahuan, dan dengan pengetahuan itu dia menggunakannya untuk menjadi pendamping pengembangan iman. Dan untuk yang gereja Katolik yang keras, aktif dalam pendampingan perkawinan dan keluarga. Pendampingan keluarga ini penting sekali, ya. Karena gereja itu dibangun dan dimulai dengan di dalam perkawinan dan keluarga. Iman itu dimulai, dibentuk, dan ditumbuh, dan menjadi dewasa, itu di dalam perkawinan dan dalam keluarga. Maka ini menjadi penting sekali. Pendampingan perkawinan dan keluarga. Dari tahap C ini kita bagi lagi menjadi C1. Semangat untuk berbagi. Hal-hal yang membangkitkan emosi tertentu, terutama dalam doa. Dia tidak berhenti, tapi kemudian menjadi bahagia. Tetapi sebaliknya momen itu dipelihara dan dihidupkan terus, dan kemudian dituangkan dalam bentuk aksi yang bersifat pemberian. Memberi sesuatu dari diri kita untuk sesama. Kerelaan untuk berbagi bukan karena berlebihan atau karena tidak dipakai. Sebaliknya, lahir dari dorongan hati yang telah tersentuh oleh Tuhan sendiri. Maka mari kita bercermin pada peristiwa Zakheus. Dia bilang pada Tuhan Yesus, ketika Yesus turun, mau makan di rumahnya, apa dia bilang? Itulah Zakheus. Setengah dari yang kumiliki akan kuberikan kepada sesama. Dan Yesus berkata apa kepada Zakheus? Hari ini telah terjadi keselamatan atas rumah ini. Sebab orang ini pun anak Abraham. Itulah. Zakheus adalah seorang misionari sejati dalam peristiwa Injil. Lalu ini yang paling utama, berinisiatif untuk memperkaya dan menciptakan bentuk-bentuk penghayatan iman secara baru yang berpengaruh luas. Sesuatu yang bergema di pikiran, hati, dan perasaan adalah untuk dibagikan dan untuk diketahui semua orang. Contoh nyata adalah Santa Teresa dari Kalkuta. Dia menghayati Matius bab 25 tentang pengadilan terakhir. Peristiwa Injil ini menggema begitu kuat dalam venanya. Orang miskin adalah Yesus sendiri. Itu begitu kuat. Kemana saja mengganggu pikirannya, mengganggu tidurnya, membuatnya gelisah, membuatnya tidak nyaman di biara kontemplatif. Karena dia selalu terngiang-ngiang. Kata-kata itu menjadi hidup. Orang miskin adalah Yesus sendiri. Maka melayani orang miskin berarti melayani Yesus. Ini yang ada di dalam pikirannya, hatinya, gejolak begitu kuat. Akhirnya, dia mengambil tindakan. Tinggalkan biara kontemplatif. Negaranya. Dia pergi ke Kalkuta, India. Tidak tahu kenapa dia pilih Kalkuta, ya. Kenapa tidak datang ke Indonesia, ya. Mungkin Tuhan mengutusnya ke sana. Dan dia melayani dengan hidup miskin. Dia tidak membawa apa-apa. Dia hidup bersama dengan orang-orang yang miskin itu. Dan dengan hidup miskin, ia membangun komunitasnya untuk membantu Yesus yang miskin. Mereka melayani orang miskin dengan hidup seperti orang miskin.
Semoga Anda tersentuh dengan hidup Santa Teresa dari Kalkuta ini ya. Jadi, iman yang sudah sampai pada tahap advance itu bermisi menjadi atau contoh lainnya, menjadi politisi yang dijiwai oleh semangat iman Katolik atau kekristenan. Kita ingat Pak Ahok saat dia menjadi gubernur dan wakil dan gubernur di Jakarta. Ya, benar-benar dia politisi, tetapi juga Kristiani. Anda ingat JBK Simo, dia menjadi tokoh nasional Katolik, 100% Katolik, 100% Indonesia. Romo Mangunwijaya dengan proyek Kali Jodet di Yogyakarta, arsitek rumah rakyat di pinggir sungai. Kali Jodet itu sangat Anda tahu. Dan dia menyulapnya menjadi tempat yang sangat indah karena harga martabat manusia, kecintanya kepada orang miskin. Ignatius Jonan, mantan ya, dirut kereta api dulu, ketika menjabat sebagai petinggi kereta api. Dia benar-benar adalah orang yang dewasa dalam iman. Sekarang yang sedang hidup, Romo Manyi Suseno, budayawan. Kalau Anda ingat mengenai kasus Sambo, dia dipanggil menjadi salah satu saksi ahli tentang perbuatan jahat itu ya. Dan banyak lagi yang lain. Dalam kategori berbahasa, advance dalam bentuk berbahasa adalah seorang yang ahli dalam berbahasa. Tidak hanya pemakai suatu bahasa secara lihai, tetapi dia menikmati dan menciptakan banyak dari bahasa tersebut. Misalnya, dia menerangkan sesuatu dengan pantun, atau untuk konteks di Indonesia, dia menggunakannya dengan pantun. Di budaya Batak ada istilah manuhata. Itulah, bermisi itu harus seperti ini ya. Kita beriman, tapi mampu mengaplikasikan iman itu dalam ungkapan-ungkapan untuk hidup bermasyarakat, untuk memperkaya dan menyuburkan hidup perkawinan sebagai pedoman hidup moral, sebagai kekuatan dalam persaingan bisnis, dan semuanya. Iman harus seperti ini. Dibandingkan dengan orang yang pakai bahasa dengan pantun, iman itu harus seperti itu. Misionaris adalah jiwa dan hidup orang beriman. Kita wajib membumikan iman kita. Demikian saudara-saudari, kita akhiri dengan membaca sama-sama Injil Matius bab 5 ayat 13-16. Sama-sama baca. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang yang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah kantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka, ini kuncinya, melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikian saudara-saudara, saya akhiri yang bisa saya bagikan kepada para saudara pada malam hari ini. Terima kasih.